Dress mini berwarna merah dengan belahan dadanya yang menonjol, Dinar melangkah menyambut tamunya malam ini. Semerbak wangi aroma tubuh Dinar melekat di setiap pelukan dan bisikan seksi Dinar, aksinya yang mengguncang ranjang, kelihayannya yang memonopoli permainan, gairah bercintanya yang ditunjukkan dari balik dress mininya itu membuat setiap lelaki yang Dinar layani terpuaskan. Totalitas tanpa batas, lekuk tubuh dan paras, cantiknya menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Dinar yang ketagihan setelah melakukan hubungan suami istri dengan teman lelakinya menjadi sangat terobsesi. Berbekal dari situ, Dinar berpikir bahwa ini adalah peluang baik untuk dirinya. Tidak hanya mendapatkan kepuasan batin secara gratis, ia juga dapat mendulang rupiah dari profesi ini. Dinar mulai mempelajari berbagai gaya fantasinya melalui media elektronik. Bunga Desa, itulah tempat kerja Dinar selama ini. Dinar sangat menikmati pekerjaan ini, meskipun kerap pulang menjelang pagi dengan keadaan mabuk. Bunga Desa adalah tempat karaoke keluarga, siapapun boleh datang. Tidak banyak yang tahu, di dalam karaoke, keluarga ini terdapat karaoke plus-plus yang hanya dapat diakses oleh orang-orang kalangan atas. Paras Dinar yang cantik dan seksi membuat Dinar menjadi salah satu pemandu lagu khusus untuk orang-orang berduit. Pekerjaan yang sangat mudah dengan upah yang wah. Selain dapat uang, Dinar juga mendapatkan kenikmatan seksual, dapat melampiaskan seluruh hasrat dunia. Dugem gratis setiap hari, mabok, dan kebebasan. Berkat kemolekan tubuh dan aksinya, dengan berbagai gaya dalam bercinta, membuat banyak pria hidung belang rela mengantri untuk dapat berkencan dengan Dinar. Meski harus membayar mahal, namun pria-pria itu selalu repeat order. Dinar yang selalu dapat memuaskan pelanggan dengan kelihayannya di atas ranjang dan keikhlasannya dalam melayani. Kecintanya terhadap pekerjaan ini membuat Dinar tak ingin beralih profesi, meski sejuta umat memintanya untuk berhenti. Hotel-hotel berbintang sudah sangat akrab dengan Dinar. Dinar bukan sembarang pemandu lagu. Tidak hanya suaranya yang indah, namun dia juga sangat berhati-hati dalam memilih tamu. Dinar yang bekerja sebagai pemandu lagu plus-plus tak pernah mau melayani pelanggan di dalam ruang karaoke, hotel berbintang yang Dinar tunjuk yang akan menjadi tempat mereka menjalankan aksinya. Dinar terlahir dari keluarga yang cukup sederhana, namun pergaulan membuat Dinar melupakan semua wejangan dan pendidikan agama yang telah diberikan oleh orang tuanya. Dinar hanya membuka layanan short time, paling lama 2 jam. Setiap pukul 3 sore, Dinar bergegas meninggalkan apartemen tempat tinggalnya untuk menemui pelanggannya. Dinar adalah sosok anak yang pandai bergaul. Tak heran jika Dinar memiliki pergaulan yang cukup luas. Sosoknya yang asik membuatnya banyak disukai teman-temannya. Setelah lulus sekolah menengah, Dinar memutuskan untuk bekerja sebagai seorang buruh pabrik di luar kota bersama temannya yang bernama Sarti. Beratnya pekerjaan dan tekanan membuat Dinar tak betah lama-lama bekerja di pabrik. Dinar dan Sarti memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Mereka tertarik dengan tulisan lowongan yang tertera di depan sebuah gedung karaoke. Singkat cerita, Dinar dan Sarti diterima di karaoke Bunga Desa sebagai pemandu lagu. Mereka sangat gembira karena menyanyi adalah hobi mereka. Ternyata menjadi pemandu lagu tak seperti yang mereka bayangkan. Apa boleh buat, mereka harus menyelesaikan kontrak mereka selama 3 bulan ke depan. Jika tidak, maka mereka akan dikenakan denda 3 kali lipat dari kontrak yang tertulis. Berasal dari terpaksa kini menjadi biasa. Uang tips yang lebih besar dari upah pokok membuat mereka sangat mendalami peran. Bahkan pendapatan Dinar dalam sebulan bisa ia dapatkan dalam sekali kencan. Dengan pelanggannya, tarif Dinar tidak main-main, mencapai puluhan juta sekali main. Dari hasil yang ia dapat, Dinar bisa hidup mewah, memiliki perhiasan, barang-barang mewah, HP, mobil, dan tempat tinggal yang terbilang elit. Tak lupa Dinar menyisihkan sebagian hasil kerjanya untuk keluarganya di kampung.
Bertahun-tahun kerja sebagai pemandu lagu plus-plus, tak ada satupun keluarga yang tahu. Di usianya yang cukup dewasa, Tuhan berkehendak lain. Tuhan mempertemukan Dinar dengan jodohnya, seorang laki-laki dewasa yang mencintai Dinar apa adanya. Pria itu bernama Apri. Meski Apri tahu pekerjaan Dinar, namun Apri tak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Dengan penuh keikhlasan, Apri menikahi Dinar. Dinar telah meninggalkan pekerjaannya itu. Setelah 10 tahun menikah dan memiliki satu orang putri cantik, tiba-tiba Dinar mengalami pendarahan hebat saat tengah malam. Apri yang terbangun oleh teriakan Dinar nampak kaget dan cemas. Meski panik, tapi Dinar tidak merasakan sakit sama sekali. Tak beberapa lama pendarahan itu berhenti. Dinar mengira mungkin itu hanya menstruasi yang tak normal. Namun hari-hari berikutnya Dinar sering mengalami keputihan yang amat deras, seperti menstruasi, dengan aroma yang sangat menyengat dan berwarna kuning, tidak seperti biasanya. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dilakukan cek lab dan serangkaian cek lainnya, hasilnya Dinar positif kanker serviks stadium 3B. Hancur hati Dinar saat mendengar kenyataan itu. Penyesalan terlihat jelas di muka Dinar, karena ulahnya dulu ia harus menerima penyakit mematikan ini. Apri dengan tulus menemani setiap proses yang dijalani Dinar. Operasi, kemoterapi, Apri selalu sedia menemani Dinar. Badannya kurus, rambutnya rontok, mukanya pucat, dan kehilangan nafsu makan itulah keadaan Dinar saat ini setelah mengalami kemoterapi ke-8 kalinya. Pada akhirnya, Dinar menyerah dan meninggalkan anak dan suaminya.